Hai, gue Aldi. Di episode bermalam kali ini gue membahas kisah keluarga Small. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan buat kalian yang mau request atau mau cerita tentang pengalaman kalian, bisa kirim DM atau kirim lewat email yang ada di deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Dari tahun 1974 sampai tahun 1987, keluarga Small mengklaim bahwa mereka itu seringkali dihantui. Kisah mereka pun akhirnya menarik para media buat menerbitkan kisah keluarga Small ini. Ada yang diterbitkan menjadi buku, ada yang jadi film, bahkan di acara TV pun ada, hingga Paranormal Ed dan Lorraine Warren. Kisah berawal pada saat mereka pindah di 12C Street di West Pittston, yaitu di Pennsylvania. Setelah mereka pindah di rumah itu, akhirnya mereka coba buat merenovasi rumah itu. Mereka mencoba buat ngecat ulang dan ya memperbaiki, seperti ada yang retak atau jendela-jendela yang udah rapuh gitu. Tapi nih setelah mereka merenovasi rumah itu, hasilnya tuh ya sama, kok balik lagi kayak yang sebelumnya. Kayak rumah itu tuh kayak nggak diapa-apain. Wallpaper yang tadinya rapi, yang pas sudah dipasang rapi, jadi terkelupas. Terus cat-catnya yang tadinya udah bagus tuh, jadi sekarang udah kayak kotor lagi gitu. Bau-bau busuk juga kecium gitu. Sampai ada suara-suara ketawa-ketawa di rumah itu. Tetap aja pada saat itu akhirnya si Jack dipromosikan di kerjaannya dan merangkap jadi pelatih softball si putrinya ini. Dan pada saat itu si Janet, sang istri si Jack ini, dia itu sedang hamil dan dia juga membantu mengorganisir kelompok mengemudi itu di tempat sekolah dekat situ. Gak lama setelah keluarga Small ini berjuang buat kebutuhan mereka, Mary, ibu Jack ini menderita serangan jantung. Sementara itu hantu yang ada di rumahnya itu masih terus berkeliaran, gak ada habisnya. Sampai pada akhirnya si Mary dan si Janet ini kayak ngedengar suara mereka tuh kayak panggil-panggilan gitu. Kayak misalkan si Mary ngira bahwa si Janet ini manggil dia, sedangkan si Janet juga mengira kalau si Mary ini manggil si Janet ini. Padahal bukan mereka nggak manggil sama sekali, nggak saling manggil lah. Dan di lain sisi juga Mary ini, si ibunya si Jack, itu ngira bahwa Janet sama si Jack ini itu bertengkar, sampai mengeluarkan kata-kata serapah. Hantu-hantu yang dia di rumahnya itu terus-terusan berkeliaran lah, sampai akhirnya si Janet itu bilang dia dihampiri di tengah malam sama makhluk halus yang mengganggu dia itu pada saat tidur. Kemudian si Jack ini akhirnya berbaring di tempat tidur dengan si Janet. Kemudian dia mendengar seseorang berbisik, kayak wanita muda suaranya. Ketika dia berbalik menghadap istrinya, dia melihat sosok bayangan berlari menaiki kakinya. Setelah malam itu, kehidupan di rumah Small itu semakin kacau. Sampai-sampai sebuah lampu itu jatuh dari langit-langit, sampai anak putrinya itu terkena benturan itu. Anjing mereka pun sampai terlempar ke dinding, yang entah gimana bisa terlempar gitu. Janet juga bilang kalau dia itu kayak diundang sama makhluk yang gak kelihatan. Bahkan tetangganya sendiri itu melapor ke polisi bahwa di rumahnya Small itu ada teriakan-teriakan, mengira bahwa si Jack sama si Janet itu bertengkar. Padahal tuh gak ada. Padahal mereka tuh lagi pergi
rumah tuh kosong. Keluarga Smul ini akhirnya ngundang sepasang paranormal, yaitu si Ed dan Lorraine Warren. Setelah melakukan beberapa ritual, akhirnya si Lorraine Warren ini menyimpulkan bahwa ada 4 roh yang ada di dalam rumah keluarga Smul ini. Yang pertama ada wanita tua yang bisa dibilang dia tuh baik dan gak melukai. Kedua, seorang gadis muda dan bisa dibilang yang ini tuh kejam. Ketiga, seorang pria yang pernah ada di rumah itu terus meninggal di rumah itu. Dan keempat, ini bisa dibilang yang paling kejam, soalnya dia tuh megang seluruh kendali yang ada di rumah itu. Jadi kayak dia tuh bener-bener buat ngancurin keluarga Smul itu selama 13 tahun terakhir sejak pindah ke rumah itu. Jadi mereka diikutin sama si roh ini yang keempat ini. Pengusiran sama doa pun dilakukan, di mana mereka bareng-bareng, tapi roh-roh itu tuh masih ada di sana gitu. Soalnya seolah-olah tuh mereka tuh kayak nolak buat keluar dari rumah itu. Sampai akhirnya tahun 1987 keluarga Smul mutusin buat ninggalin rumah itu. 2 tahun kemudian pengusiran pun dilakukan gitu sama gereja setempat, karena gereja setempat ini udah setuju bahwa rumah itu emang harus dibersihkan, dan properti-properti yang ada di dalam situ juga harus dikeluarin buat sebelum melakukan aktivitas pengusiran itu. Dan itulah kisah keluarga Smul. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Buat kalian yang mau request atau mau cerita tentang pengalaman kalian, bisa kirim DM atau lewat email yang ada di deskripsi di bawah. Gue Aldi, sampai jumpa di video gue selanjutnya.